Oke, kita mulai untuk praktikum PBO bab 8 yaitu polimorfisme. Polimorfisme sudah dipelajari di kelas bahwa polimorfisme ada dua penjelasan. Yang pertama, polimorfisme berarti satu benda atau satu hal memiliki banyak bentuk, begitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah polimorfisme yang merespon suatu tindakan dalam berbagai cara, ya. Jadi yang pertama bentuk, yang kedua cara, gitu. Jadi itu secara intinya polimorfisme seperti itu. Di sini juga dijelaskan polimorfisme berarti satu nama banyak bentuk atau satu nama banyak jenis. Itu yang pertama. Biasanya diimplementasikan dalam bentuk inheritance, dalam bentuk overriding. Ya, sedangkan yang kedua yaitu satu nama banyak cara. Jadi satu benda memiliki banyak cara melakukannya. Contohnya pada metode. Nah, metode kita bisa mengetahui di dalam Java, metode itu bisa memiliki overloading, ya. Memiliki overloading artinya metodenya bisa namanya sama tapi tingkah lakunya berbeda. Contohnya misalnya println. Println itu artinya kita bisa melakukan print dengan menggunakan berbagai macam tipe data. Dalam implementasinya Java menggunakan overloading sehingga metode println memiliki banyak sekali metode println dengan parameter yang berbeda-beda. Itu sudah dipelajari di kelas. Nah, berikut adalah kegunaan dari polimorfisme. Yang pertama, menghasilkan substitusi atau saling menggantikan. Ya, di mana superclass dapat menggantikan seluruh subclassnya. Yang kedua, mengurangi redundansi dalam membuat implementasi program. Yang ketiga adalah mudah dikembangkan. Jika ada perubahan-perubahan, itu biasanya akan terjadi hanya menambahkan kelas saja tapi tidak mengubah. Jadi open to extension, close to modification. Lalu kemudian penerapan polimorfisme pada praktikum kali ini adalah kita akan lihat kelas diagram sederhana yang terdiri dari kelas hewan, di mana kelas hewan ini merupakan kelas parent, lalu kemudian kelas turunannya yaitu kelas bebek dan kelas kambing. Lalu di dalam kelas hewan itu adalah parentnya, dia bersifat abstrak. Nah, karena bersifat abstrak, maka dia memiliki metode yang namanya bersuara. Metode bersuara ini void. Anda bisa lihat kalau ditanya apakah Anda bisa menjawab hewan itu kalau bersuara seperti apa. Pasti Anda tidak akan bisa menjawab karena hewan itu bersuaranya tergantung hewannya apa. Nah, oleh karena itu metode bersuara bersifat abstrak dan kemudian diturunkan atau di override di anaknya, yaitu bersuaranya bebek akan berbeda dengan suaranya kambing. Oke, dalam bentuk programnya Anda akan membuat sesuai dengan yang ada di buku, ya. Nah, di sini Anda akan bisa menampilkan metode bersuara dari berbagai macam bebek, dalam berbagai macam bebek dan berbagai macam kambing. Kita bisa menjalankannya sendiri-sendiri. Nah, namun kita sudah tahu bahwa bebek dan kambing ini sama-sama anak dari hewan, sehingga kita bisa membuat suatu metode baru yang bisa menerima kedua-duanya langsung, yaitu bebek maupun kambing. Nah, kita akan bisa membuat aplikasinya menggunakan Eclipse.
Setelah itu kita akan membuat main-nya. Di dalam main kita bisa membuat sendiri-sendiri. Lalu yang kedua adalah kambing. Oke, nah ini kalau dijalankan hasilnya pasti wek-wek dan mbek-mbek. Oke, cuma seperti itu ya. Nah, di sini kemudian Anda bisa membuat suatu metode lagi ya, yang menerima parameter berupa hewan. Nah, terus kemudian Anda bisa masukkan di sini. Nah, ya H bersuara ya. Lalu Anda bisa panggil di sini K misalnya. Jadi kita lihat suara K ya. Begitu kita jalankan, karena yang dimasukkan adalah K ya, atau dalam hal ini kambing, maka hasilnya paling bawah mbek-mbek. Kalau kita masukkan B, ketika kita jalankan, maka hasilnya adalah wek-wek. Jadi ini bisa tergantung dari hewannya. Oke, jadi tadi kita sudah membuat program di mana mirip dengan yang ada di modul ya, bahwa metode bersuara tadi atau suara tadi di Eclipse sama dengan yang ada di metode yang ada di modul tampil suara. Ini artinya bahwa kita bisa menggunakan satu metode saja pada main misalnya dengan menjalankan seluruh metode bersuara yang ada. Jadi kita bisa lihat bahwa dengan tipe hewan ini kita bisa memasukkan semua objek apapun yang sama-sama merupakan keturunan dari hewan, dan itu bisa dijalankan ya. Jadi kita bisa menggunakan substitusi. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan aplikasi ini. Kita akan melihat misalnya ya, di kelas bebek kita tambahkan metode bebek ya, misalnya. Jadi ada metode, ini namanya metode bebek. Lalu di metode di kambing, kita juga punya metode namanya metode kambing. Jadi metode ini spesifik terhadap kelasnya, kelas anaknya. Sedangkan di hewan, kita cuma punya metode satu, yaitu bersuara. Kita tambahkan public void metode hewan. Misalnya seperti ini. Oke. Nah, kita lihat di main ya, di main ya, di main kita di dalam metode bersuara, lihat ya, di metode bersuara kita bisa menjalankan enggak h dot. Nah, kita lihat adakah metode hewan? Ada, tapi metode kambing, metode bebek tidak ada. Artinya ketika kita menggunakan parameter hewan, artinya bertipe hewan, maka otomatis metodenya ngikut dari metode
orang tuanya. Kita tidak bisa mengakses metode anaknya. Ini yang perlu diperhatikan. Metode anak tidak akan bisa keluar atau tidak akan bisa muncul. Lihat bedanya dengan yang di bawah. Jika ini bebek ya, b.method. Nah, metode hewan ada, metode bebek ada. Karena ini adalah benar-benar real bebek. Sedangkan yang di atas ini adalah real, ini merupakan hewan. Jadi tidak ada metode bebek maupun metode kambing, ya, tidak ada satupun. Nah, ini perlu diperhatikan untuk masalah substitusi. Nah, kemudian kita lanjutkan kegiatan praktikum. Anda silahkan mencoba yang sudah saya jalankan tadi. Anda bisa tambahkan di sini kambing, ya. Metodenya ditambahkan berjalan, lalu kemudian bebek metodenya ditambahkan berenang, sama seperti yang sudah kita buat, metodenya ada tambahan. Lalu kemudian nanti di dalam metode tambahan tadi apakah bisa kita tampilkan. Nah, kita tidak bisa menampilkan langsung karena kita sudah mencoba. Di sini kita sudah mencoba. Kita tidak bisa menampilkan langsung metode bebek maupun metode kambing. Tapi kita bisa cek, yaitu apakah hewan adalah bebek atau bukan menggunakan metode instance of. Nah, jika H adalah bebek, nah ya, maka kita bisa panggil H dot. Kita buat dengan menggunakan casting ya. Nah, kita buat dengan menggunakan casting. Kita casting hanya, lalu kemudian bebeknya kita buat metode bebek. Nah, ini baru bisa. Jadi kita harus yakin, pastikan bahwa memang H yang kita terima itu adalah bebek. Kalau bukan, maka dia tidak bisa. Oke, jadi ada tambahan. Jadi kalau Anda menggunakan kelas induk, maka kita bisa mengecek apakah kelas induknya itu ternyata adalah kelas anak yang mana. Nah, itu dengan menggunakan metode instance of. Ya. Nah, lalu Anda lakukan casting. Ini casting ya. Nah, ini cara yang bisa kita lakukan. Jadi kalau misalnya ternyata dia bukan bebek, maka dia tidak akan mengcasting menjadi bebek. Karena kalau di casting paksa menjadi yang tidak seharusnya akan error. Oke, kita lanjutkan. Lalu kemudian di sini kita punya latihan mandiri. Latihan mandirinya adalah memiliki kelas diagram seperti ini. Bangun datar punya persegi, persegi panjang, lingkaran, dan segitiga. Kemudian buatlah metode statik void hitung luas ya. Hitung luas ini menerima parameter bangun datar sehingga nanti Anda bisa menghitung luas bangun datar apapun. Ya, silahkan Anda kerjakan. Lalu soal kedua adalah silahkan Anda buat program lengkap yang sudah kita bahas di kelas. Kita sudah membahas di kelas tentang Math Expression Evaluator. Silahkan Anda buat dalam praktikum ini. Jadi sisa waktunya Anda tinggal melihat kembali materi dari kelas yang sudah ada di PowerPoint, lalu kemudian Anda tinggal ubah atau dilakukan di praktikum. Jadi Anda tinggal buat menjadi sebuah program yang benar-benar utuh. Lalu kemudian akan dilanjutkan dengan post test. Terima kasih.